Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu sehat ya Bapak Ibu. Kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Iya Kuningan ingin mengedukasi melangkah bersama menuju kesehatan optimal di usia emas menyelami. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Eno Gustiara. Saya di sini nggak sendiri, saya ditemani oleh teman saya bernama Tri Kusuma Stuti Setianing Tias. Lanjut ya, Teh. Nah, kita di sini akan menjelajahi bersama bagaimana mengelola hipertensi pada lansia secara kreatif dan efektif. Nanti di sini saya dan teman saya jelaskan tentang lansia itu apa, hipertensi itu apa, dan faktornya gejalanya seperti apa, komplikasinya gimana, dan upaya pencegahannya seperti apa, penanganannya dan pengobatannya gimana. Tujuan edukasi kami ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mereka tentang kondisi hipertensi, tekanan darah tinggi, dan bagaimana mengelolanya. Memberdayakan lansia agar dapat mengambil kontrol atas kesehatan mereka sendiri, mencegah komplikasi yang mungkin timbul, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Lansia, lansia ini apa ya? Yang Bapak Ibu tahu? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih? Coba Bapak Ibu. Kelompok usia yang telah mencapai atau melewati batas usia tertentu, biasanya berkisaran antara 60 hingga 65 tahun, tergantung ya pada negara atau organisasi kesehatan yang menetapkannya. Secara umum, lansia ini ditandai oleh penurunan fungsi fisik dan kognitif, serta adanya potensi peningkatan resiko penyakit tertentu. Definisi lansia ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteksnya, termasuk aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, Bapak Ibu, lansia ini dibagi tiga ya. Lansia muda, 60 sampai 69 tahun. Ayo, di sini siapa yang 60-69 tahun? Itu sudah masuk ke lansia muda ya. Sudah masuk lansia nih, Bapak Ibu. Jangan pengen muda baik, udah lansia ya. Nah, yang kedua, lansia madya. Lansia madya ini 70 sampai 79 tahun. Yang terakhir, lansia tua 80 tahun ke atas. Nih yang kalau zaman dulu nih 80 tahun ini masih pada gagah, itu biasanya makanannya nih cuma ubi, singkong, pasti pada gagah-gagah nih. Kalau yang sekarang mah ya 70 79 tahun udah letoy apa gimana ya, udah pada turun nih kayak penurunan fungsi fisiknya. Ya, Bapak Ibu, bener nggak? Selanjutnya, Teh, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nih, di sini saya akan jelasin nih, hipertensi ini apa nih yang biasa Ibu Bapak bilang, darah tinggi no, si Anu, si Ono, no meninggal no gara-gara darahnya tinggi, kan gitu ya, biasanya ya, diomongnya ya. Di sini akan saya jelasin ya, hipertensi. Apa itu hipertensi? Kondisi ketika tekanan darah sistolik, angka atas, lebih dari 140, dan tekanan darah diastolik, angka bawah lebih dari 90. Nih, Bapak Ibu, nanti di sini saya akan jelasin gejalanya apa dan kenapa bisa darahnya segitu. Nanti saya akan jelasin ya. Nih, Bapak Ibu kan biasanya nih nanya kan, Neng, Neng, Bang, A, berapa? Darah emak, darah bapak berapa ini? Kan biasa nanya gitu ya. Kalau misalkannya darahnya udah 140 ke atas, kayak 150. Oh iya, Nek, darahnya 160 per 70. Nah, itu berarti apanya tuh yang tinggi? Sistoliknya, angka yang di atas. Nah, yang bawahnya rendah tuh. Berapa tadi? 60 ya? Nah, itu rendah. Itu juga bisa jadi ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, apa nih faktor resikonya nih? Ya, pasti yang ditunggu-tunggu nih. Apa sih faktor resikonya? Kenapa sih bisa kayak gitu gitu? Ini bisa faktornya dari usianya, riwayat keluarganya,
yang punya keturunan ya, bisa juga. Ini yang paling apa yang paling erat banget nih, keturunan ya. Terus obesitas nih yang kegendutan, perokoknya yang kuat banget, konsumsi alkohol yang berlebihan, kurang aktivitas fisik, yang kerjaannya rebahan aja nih, nggak pernah olahraga. Nah, terus dia tinggi garam, yang suka-suka asin-asin nih, pasti udah cepet nih, tensinya bakal tinggi. Stres bisa jadi penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit ginjal. Nah, ibu bapak nih, kalau zaman sekarang mah ya, kalau usia kayaknya udah nggak harus tua atau muda. Pasti yang kebanyakan tuh sekarang tuh zaman sekarang muda, bapak ibu, yang bapak ibu asal tahu ya. Soalnya makanan nih, faktor makanan pasti yang paling kuat banget nih, makanan yang kayak seblak tuh. Seblak udah paling anak muda zaman sekarang tuh ya. Pasti ini nih kurang asin, tambahin lagi garam. Itu bisa itu jadi hipertensi ya, Bapak Ibu harus dijaga nih pengelolaan makanan ya anak-anak kita gini. Nah, terus ini yang ketiga nih, apa nih gejalanya? Gejalanya ini hipertensi sering terjadi menimbulkan gejala sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka menderita hipertensi. Nah, tuh Bapak Ibu yang kagak pernah ngerasain saya mah nggak punya darah tinggi, Neng. Jangan begitu. Tapi saya suka pusing, suka minum bodrek ya udah sembuh. Jangan begitu, Bapak Ibu ya. Harus dicek, apalagi kalau sakit kepalanya berkelanjutan, pusing, terus penglihatannya burem, ada nyeri dada, lemah. Tapi ini yang jarang ya. Keluhan seperti gejala kayak gitu jarang ya, tapi paling banyak sakit kepala, pusing, apa penglihatan kabur, itu pasti tensinya tinggi. Kita pusing, sakit kepala, darah kita rendah juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi jangan asal sembarangan minum obat. Kalau kita sembarangan minum obat, larinya ke ginjal. Udah nambah penyakit aja tuh Bapak Ibu. Ya, kalau punya sakit kepala nih pusing, udah buru-buru ke puskesmas, ke bidan kek, paling bayar 10.000. Ya, Bapak Ibu, seperti itu tuh ya. Selanjutnya teh. Nah, di sini ada komplikasi hipertensi. Nanti di sini teman saya ya, Bapak Ibu yang ngejelasin ya. Nih, saya persilakan teman saya yang paling cantik, Teh Tias. Baik, terima kasih Teh Eno atas waktu dan kesempatannya. Ya, Teh. Selanjutnya, Monggo. mohon izin Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang komplikasi hipertensi. Kenapa sih komplikasi hipertensi ini bisa muncul? Komplikasi hipertensi bisa muncul karena akibat penanganan yang terlambat atau tidak tepat. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja komplikasi hipertensi yang terjadi. Karena hipertensi kerap kali tidak bergejala, sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya terkena hipertensi. Ini, berikut ini beberapa komplikasi hipertensi. Yang pertama ada penyakit jantung. Kok bisa sih penyakit jantung menjadi salah satu komplikasi hipertensi? Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada dinding arteri, memicu pengendapan plak aterosklerotik, dan hal ini dapat menyebabkan penyakit arteri koroner, serangan jantung, dan gagal jantung. Lalu selanjutnya ada stroke. Kenapa? Kok bisa ya? Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah di otak atau menyebabkan pembentukan bekuan darah, meningkatkan resiko stroke iskemik atau hemoragik. Nah, stroke iskemik atau hemoragik ini yang familiar di telinga kita yaitu stroke akibat penyumbatan pembuluh darah atau karena adanya pecahnya pembuluh darah. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu penyakit ginjal. Hipertensi atau darah tinggi ini juga dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal kita loh, menyebabkan penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal. Oke, lalu adanya gangguan penglihatan karena pembuluh darah di mata ini rusak.
dan meningkatkan resiko retinopati hipertensi yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan atau kebutaan. Untuk selanjutnya, aneurisma. Apa sih aneurisma itu? Aneurisma ini disebabkan juga karena adanya tekanan darah yang tinggi, sehingga pelebaran pembuluh darah. Dan hal ini bisa juga pembuluh darahnya jadi pecah dan mengakibatkan perdarahan internal yang serius. Tapi sehingga aneurisma ini memiliki dua resiko. Jika ditangani secara cepat dan tepat, yaitu dengan tindakan operasi Cito, untuk tingkat keberhasilannya pun hanya 50-50 atau 50%. Biasanya setelah pasca operasi Cito, pasien juga akan mengalami penurunan kesadaran atau biasa juga kita sebut dengan koma. Begitu ya Bapak Ibu. Eh, Izin teh, dan jika takutnya Bapak Ibu nggak tahu. Teh, punten. ya Cito betul takutnya nggak tahu nih Teteh. Bapak Ibu. Cito tuh apa teh? Cito itu secepatnya ya, buru-buru gitu. Harus buru-buru ditindakin gitu ya. Takutnya nggak paham nih teh Bapak Ibu. Cito tuh apa sih Neng? Iya, Kan begitu. betul banget Lanjutin Teteh. teh. Oke, selanjutnya nih Teh, jika operasinya berhasil pun akan meninggalkan kecacatan pada pasien tersebut. Di situ ya Bapak Ibu. Nah, untuk resiko terfatalnya jika aneurisma ini tidak tertangani dengan cepat dan tepat, yaitu kematian. Wah, ngeri banget ya Bapak Ibu ya. Kita harus waspada dan benar-benar kita ini harus belajar memiliki bekal bagaimana cara penanganan yang cepat dan tepat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk selanjutnya nih, komplikasi hipertensi ini juga adanya penyakit pembuluh darah perifer. Apa itu? Hipertensi dapat merusak pembuluh darah di lengan dan kaki, menyebabkan gangguan sirkulasi, jari, dan risiko infeksi. Dan yang selanjutnya, jika hipertensi ini merusak salah satu saraf otak kita, kita akan mengalami gangguan kognitif dan demensia. Resikonya itu pada usia lanjut atau lansia ini seringnya juga ke ini ya gangguan kognitif dan juga demensia atau demensia itu kalau orang Jawa mah biasanya disebut dengan pikun padahal demensia ini di atas pikun seperti itu. Oke. Lalu ada juga apa kerusakan organ lain. Hipertensi dapat menyebabkan kerusakan pada organ lain, contohnya seperti jantung, otak, mata, ginjal, karena beban kerja yang berlebihan pada organ-organ tersebut. Dalam hal ini, sangat penting sekali untuk mengendalikan tekanan darah dengan pengelolaan yang baik melalui perubahan gaya hidup sehat, pengawasan tekanan darah secara teratur, dan pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter. Seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana sih cara mengobati hipertensi? Hipertensi dapat diobati dengan obat-obatan, perubahan gaya hidup, atau kombinasi keduanya. Obat-obatan yang digunakan ini biasanya disebut juga sebagai antihipertensi. Dan antihipertensi ini bekerja dengan cara menurunkan tekanan darah. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita nih orang awam biasanya ada ya, obat tensi itu apa aja sih, Teh? Begitu ya. Obat tensi itu ada beberapa jenis. Misalnya ya Bapak Ibu ya, ada yang tahu apa saja sih obat tensi itu gitu. Ada yang tahu nggak di sini? Oke, biasanya apa namanya?
Contohnya itu ada kapropil, ada koncor, ada lasik, ada lodos, dan aprofil. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu, apakah dengan minum obat tensi bisa turun juga? Ini ya, yang sering, apa namanya, jadi Hmm, paradigma kita ya, Teh ya. Kalau tensi iya, tinggi berarti harus minum obat tensi. Gimana nih, Teh? Sepertinya enggak juga sih, Bapak Ibu. iya. Harus Kecuali, berobat dulu ya. Harus cek dulu ke iya, dokter, jangan sembarangan minum obat intinya. iya betul sekali, Soalnya Teh. kan Jadi, mm-mm, mm-mm. Gimana, Teh? obatan itu ada kandungannya. Pasti nanti takutnya yang mana ya? Pasti nanti ditanya sama apoteknya juga. Mau yang berapa miligram, Bu? Bingung ibunya baru pertama kali minum obat tensi. Nggak tahu, Neng. Kemarin penyuluhan katanya suruh pas minum obat yang ini. Kita yang disalahin. Jadi lebih baik harus berobat dulu ya. Sesuai anjuran dari dokter. Seperti itu ya. Ini juga Betul. obatnya nggak sembarangan dibeli. Itu Bapak Ibu. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Terutama nih ya, yang sering banget nih baru cek tensi, langsung aku mau beli amlodipin gitu. Lo nggak boleh gitu ya Teh ya. Tetap harus periksa ke dokter Iya, dan konsultasi dokter dulu ya. betul, betul. Jangan sembarangan Iya, minum obat, Bapak Ibu. Soalnya kasihan sama ginjalnya. Nanti kebanyakan obat. Nanti bukannya tensinya turun, ya ada malah nambah penyakit. Tuh ya, Bapak Ibu. Penting. oke. Selanjutnya ya Mm-mm. Bapak Ibu ya. Ya ini cara manajemen atau mengelola hipertensi. Nah, di sini nih kita akan belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Gimana sih cara manajemen atau mengelolaannya? Karena hipertensi ini kan melibatkan serangkaian langkah dan perubahan gaya hidup. Untuk mengendalikannya pun, jadi harus ada beberapa hal yang harus kita rubah dalam keseharian kita untuk mengendalikan tekanan darah dan mengurangi resiko komplikasinya, serta konsistensi dalam menerapkan perubahan gaya hidup dan mengikuti perawatan medis ini menjadi kunci keberhasilan dalam manajemen hipertensi. Jadinya kita nggak boleh nih baru sehari dua hari merubah gaya hidup kita karena gara-gara hipertensi. Itu langsung kita, aku udah olahraga, kok nggak sembuh-sembuh? Makanannya udah sehat, kok nggak sembuh-sembuh? Kan baru satu dua hari, nggak bisa kan? Di situ ya Bapak Ibu ya, jadi kita harus konsisten. Misal nih, ada beberapa langkah kan, yaitu gaya hidup sehat. Misalnya diet sehat, mengadopsi diet rendah garam, tinggi serat, dan kaya akan buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh. Lalu yang kedua yaitu mengurangi konsumsi alkohol. Dengan cara mengkonsumsi alkohol atau menghindari, kalau bisa sih kita menghindari alkohol sepenuhnya ya Bapak Ibu ya, karena alkohol ini tidak baik untuk tubuh kita. Dalam perubahan gaya hidup ini, kita juga harus mengurangi berat badan jika berlebihan. Dengan mengurangi berat badan dapat menurunkan tekanan darah. Kenapa? Jika berat badan kita ini berlebihan, kerja organ tubuh kita, kerja pembuluh darah pun akan meningkat sehingga terjadi pula hipertensi. Begitu ya Bapak Ibu ya, terutama nih yang mulai gemoy-gemoy. Bahasa gaul kita ya Teh ya. Saya juga gemoy nih. Aduh, masih normal kan Teh, masih stabil ya. Untuk yang kedua nih, kita harus olahraga yang teratur. Melibatkan diri dalam aktivitas fisik secara teratur, misal
berjalan cepat, berenang, bersepeda. Minimal jika olahraga itu 150 menit per minggu. Itu paling minimal ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti kita harus tiap hari 150 menit nih, tapi minimal 150 menit per minggu dan itu harus konsisten. Seperti itu. Nih untuk bapak-bapak, aki-aki, adik-adik, berhenti merokok. Kenapa? Karena merokok dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Serta berhenti merokok ini merupakan langkah penting dalam manajemen hipertensi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terutama bapak-bapak, akung-akung, ada adik-adik muda. Selanjutnya yaitu pengelolaan stres atau kesehatan mental. Ini sangat berhubungan sekali dengan tekanan darah dalam tubuh kita dan juga metabolisme tubuh kita. Jika kita stres, ini akan meningkatkan tekanan darah. Misalnya ada anak nih, anak anakku nih kok ngeyel banget ya, nggak boleh diambil stres. Jadinya kita harus slow, dinikmatin seperti itu ya Teh ya. Terutama anak-anak yang bandel, biasa nih generasi kita ke atas ini kan agak-agak bandel gitu. Dan kesehatan mental ini sangat penting dalam faktor kesehatan kita juga, Bapak Ibu ya. Karena apa? Mental yang sehat akan menjadikan tubuh yang kuat dan sehat juga. Seperti itu. Berpikiran positif. Terutama emak-emak nih, zaman sekarang ya, ada TikTok, terus ada YouTube, ada Facebook. Kayak gitu kan suka update tuh. Update status. Tetangganya punya mobil baru. Ih, kok tetangga gue punya mobil baru? Nggak boleh gitu. Disyukuri harusnya ya. Alhamdulillah, tetangga udah bisa menjadi lebih baik. Jadi, kita juga nggak boleh baperan. Baper itu pengaruh juga loh ke tekanan darah kita. Begitu nggak mau kan tekanan darah tinggi karena baper. Gimana, Teh? Iya nggak, Teh? Tapi ya harus legowo ya. Tapi gimana ya, biasanya tetangga begitu ya Teh. Emang sih kalau sekali dua kali mah nggak ngerasa pusing. Tapi kalau kelamaan ya pusing juga. Lama-lama jadi tensinya tinggi. Iya, yang rugi kita juga ya. Iya. Ini nih yang terpenting juga nih Teh. Memantau tekanan darah dan cek kesehatan secara teratur. Nah tuh Bapak Terutama Ibu. nih Bapak Ibu yang punya udah terindikasi hipertensi itu harus memantau tekanan darah dan cek kesehatan Tuh. secara teratur. Menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin, untuk memantau kondisi kesehatan secara keseluruhan, termasuk pemeriksaan kolesterol dan fungsi ginjal. Nah, Oke, kita nih akan membahas tentang pola makan DASH. Apa itu apa tuh DASH? Teh? Apa ya? Kalau bahasa asingnya itu dietary approach to stop hypertension, yang yaitu menekankan pada konsumsi makanan yang rendah garam, kayak magnesium, kalium, dan kalsium. Seperti yang dijelaskan pada awal tadi, yaitu diet sehat. Begitu, Teteh. Nggak ngerti nih Bapak Ibu yang dimaksud Teh Tias pola makannya apa? Maksudnya gitu, boleh makan apa? Nggak boleh makannya apa? Oke, jadi gini nih, pola makan DASH ya. Kita akan membahas nih, apa Mm-mm. sih itu yang boleh dimakan apa, yang nggak apa ya Teh ya? Betul, Ah, pasti Bapak Ibu ini orangnya apa masih pada awam, masih pada bingung ya, pasti Bapak Ibu ya diem aja nih jadi Bapak Ibu.
Bapak Ibunya belum pada ngantuk kan? Ini deh. Pola makan DASH ini salah satunya yaitu dengan cara mengkonsumsi sayur-sayur dan buah-buahan. Setidaknya empat Hmm. sampai lima porsi sayuran dan 4 sampai lima porsi Hmm. buah-buahan setiap hari. Karena hal ini akan memberikan suplai serat, vitamin, dan mineral penting dalam tubuh kita. Begitu. Lalu memilih bijian yang utuh seperti beras merah, oatmeal, dan roti gandum utuh yang kaya serat. Menghindari bijian yang diproses secara berlebihan, begitu ya Bapak Ibu ya. Dalam artian seperti sekarang tuh kan ada makanan cepat saji. Nah, ini nih yang perlu kita Hmm. kurangi. Kalau bisa mah kita hindari. Jadi lebih baik itu jika kita Bikin sendiri. memakan makanan, iya, makan makanan yang sehat dan kalau bisa masak sendiri gitu sih Teteh. Mm-mm. Jangan makanan Intinya yang juga cepat harus saji ya. Mm-mm. garamnya harus rendah juga ya, jangan jangan suka asin. Iya, karena pengurangan garam ini kan apa namanya eh harus apa dapat menekan juga dan juga mengendalikan tekanan Mm-mm. darah tinggi ya. Tuh. Seperti itu. Asupan natrium dalam tubuh kita kan juga dibatasi ya Teh ya, nggak bisa berlebihan ya. Betul. Hmm. Iya, Bapak Ibu. Ada juga nih pola makan DASH itu apa lagi? Yaitu protein yang rendah lemak. Mengandalkan sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, Hmm. kacang-kacangan, dan produk susu rendah lemak atau bebas lemak. Begitu Bapak Ibu ya. Susu rendah lemak itu apa sih? Susu rendah lemak ini yaitu produk susu yang kandungan lemaknya itu rendah atau bebas lemak seperti susu, ada yogurt, dan keju. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam pola makan DASH ini yaitu ada juga diet lemak, mengurangi lemak jenuh dan kolesterol. Nah, ini nih penting banget nih ya. Hmm. Sumber utamanya apa sih? Sumber utamanya dari hewani itu seperti daging merah dan produk olahan daging. Begitu Bapak Ibu. Kalau bisa, misalnya kita mau makan ayam, pilihlah yang rendah lemaknya seperti itu ya. Jangan suka yang berlemak-lemak. Kalau bahasa awamnya itu gaji ya, ya Teh ya. Di situ. Siapa nih Bapak Ibu yang suka banget sama gaji nih? Kurang-kurangin ya teh. Kalau Iya, nggak mau punya penyakit hipertensi. gitu. Selanjutnya kita juga harus mengurangi kafein, batasi konsumsi kafein, terutama dari minuman berkafein, karena ini juga dapat mempengaruhi tekanan darah pada beberapa orang. Seperti itu. Lalu adanya porsi yang seimbang, memperhatikan ukuran porsi dan mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang seimbang. Begitu ya Bapak Ibu ya, tentang pola makan DASH seperti itu. Jika ada yang Oh, terindikasi hipertensi nih, harus hmm. konsultasi dulu ke ahli kesehatan atau ahli gizi untuk menyesuaikan pola makan DASH yang sesuai dengan kebutuhannya. Jangan karena asal-asalan. Kemarin kan dapat penyuluhan buat pola makan DASH. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Karena kebutuhan gizi dan asupan makanan setiap orang itu berbeda. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas kembali lagi ya ke cara manajemen hipertensi tadi ya Bapak Ibu ya. Yaitu mengelola penyakit penyerta. Wah, ini pengaruh banget nih. Mengelola penyakit penyerta. Apa itu mengelola penyakit penyerta?
Jika ada kondisi kesehatan lain seperti diabetes, maka lebih baik yaitu mengelolanya juga, membantu mengontrol tekanan darah. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada obat-obatan dan mengurangi konsumsi kafein seperti yang dijelaskan di pola makan DASH tadi ya Bapak Ibu ya. Kita balik lagi Punten. nih. Iya, kenapa Teteh? Ini Bapak Ibu nggak tahu nih apa sih emang konsumsi kafein itu apa? Kayak seperti kopi ya Teh. Iya nggak Teh? Iya Kopi ya harus betul. kurangin kopi kan? Iya. Terus apalagi nih Teh? Coba mengkonsumsi kafein. Makanan apa aja sih yang terkandung dalam kafein? Yang terkandung, yang mengandung kafein. Sebelum kita membahas tentang makanannya ya Teh ya, kita bahas dulu ini ya. Sebenarnya dalam mengkonsumsi kafein ini kan dibatasi ya Teh ya, karena memiliki efek Betul. pada tubuh dan juga penting untuk memahami batas yang sehat dan respon individual. Untuk batas harian yang disarankan untuk orang dewasa itu batas hariannya sekitar 400 miligram atau setara dengan 4 cangkir kopi. Ini terutama engkong-engkong yang suka begadang juga nih teh, yang suka di pos ronda nih. Terus waspada nih ya. Iya. Lalu perhatikan juga respon individual. Apa ini respon individual? Yaitu sensitivitas terhadap kafein yang bervariasi antar individu. Beberapa orang mungkin rentan terhadap efek samping kafein seperti kegelisahan atau sulit tidur. Seperti itu. Memperhatikan juga waktu konsumsi kafein karena terlalu dekat dengan waktu tidur dapat membantu mengurangi gangguan tidur. Sehingga hindari minum kafeinnya beberapa jam sebelum tidur. Jangan mau tidur minum kopi. Jadinya nggak bisa tidur. Asupan kafein ini juga dari beberapa sumber loh, Teh. Kafein tidak hanya ditemukan dalam kopi, tetapi juga terkandung dalam teh, minuman berenergi, minuman ringan, coklat, dan beberapa obat-obatan. Penting untuk memperhitungkan semua sumber kafein dalam diet. Seperti itu. Ini pembahasan tentang kafein tadi ya, Teh ya. Apa sih, Teh, efek samping dari Teh. kafein ini? Beberapa orang nih mungkin mengalami efek samping kafein seperti peningkatan denyut jantung, kegelisahan, atau sakit kepala. Nah, di sini juga ya Bapak Ibu ya. Namun, kafein ini juga memiliki manfaat yang potensial. Konsumsi kafein telah dikaitkan dengan beberapa manfaat kesehatan, termasuk meningkatkan kewaspadaan, lalu fokus, dan penurunan resiko beberapa penyakit seperti Parkinson dan diabetes tipe 2. Seperti itu, Teteh. Hmm. Ya, jadinya kita harus memperhatikan ya, Bapak Ibu ya. Untuk kondisi tertentu, ketika mau mengkonsumsi kafein atau minuman, makanan yang mengandung kafein juga harus dikonsultasikan dengan tenaga profesional kesehatan atau dokter, seperti itu. Lebih aman Begitu, lagi minum Teteh. air putih saja ya Teh. Iya, tapi juga nggak boleh kebanyakan teh, nanti kembung. Iya maksudnya sehari kan ada batasnya tuh Teh. Iya, betul, Teteh. Berapa liter sih, Teh, untuk konsumsi air putih ini? Seperti itu ya Bapak Ibu Kalau ya. umur iya, iya. Mm-mm. Kalau umur masih muda kita masih bisa 4 liter kayaknya ya Teh. Tapi kalau buat yang lansia ini sepertinya nggak nyampe 4 liter ya Teh. Oh, nggak sampai Teteh. Jadi ini untuk lansia ya.
itu ada batasannya. Iya, betul. Berapa tuh, Teh? Iya, berapa ini? Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Dalam mengkonsumsi air putih. Untuk yang pertama itu air putih sebelum kita membahas ya Teh ya. Jadi rekomendasinya itu bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama faktor usia, faktor berat badan, lalu tingkat aktivitas dan kondisi kesehatan individu. Meskipun tidak ada aturan yang baku yang berlaku untuk semua lansia, rekomendasi umum mengenai konsumsi air putih ini setiap hari dapat memberikan pedoman yang baik, begitu Teteh. Biasanya nih untuk lansia atau orang dewasa ini sekitar 8 gelas atau 2 liter air setiap hari. Dan hal ini kembali lagi ya Bapak Ibu ya, dapat bervariasi karena tergantung kebutuhan individu dan kondisi kesehatannya. Begitu Bapak Ibu. Ya, oke. Untuk selanjutnya ya Teh ya. Teteh, mangga. Gimana, Bapak Ibu sudah Selanjutnya, paham ke sini? bagaimana Bapak Ibu? Cukup jelas ya yang Eh, dijelasin sama Teteh Tias. atau mungkin nih Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan atau hal yang ingin kita diskusikan, bisa juga ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu kita simpulkan ya Bapak Ibu ya, bahwa hipertensi ini merupakan kondisi yang sangat serius dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Namun, hipertensi dapat dicegah dan diobati dengan menerapkan perubahan gaya hidup dan mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter. Selain itu nih Teh, untuk Bapak Ibu yang udah lansia, ini kan membutuhkan suatu support system ya Bapak Ibu ya. Support system Ah itu apa iya, aja sih? Seperti itu. Support system ini yaitu yang pertama adalah keluarga. Seperti itu Bapak Ibu. Keluarga ini sangat penting dalam perkembangan dan kesehatan para lansia gitu. Kenapa? Kok sangat penting? Karena untuk membantu mereka menjalani kehidupan sehari-hari, menjaga kesehatan fisik dan mental, dan merasa terhubung dengan lingkungan sekitar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini juga untuk kita kalangan muda yang masih memiliki orang tua, memiliki keluarga yang sudah lansia, bahwa support system ini sangat penting untuk mereka. eh, Ketika lansia, maka kekuatan dan juga gerak tubuh kita ini kan sudah berkurang ya Teh ya. Seperti itu. Lalu apa saja sih komponen dari support system ini? Yang pertama adalah keluarga dan teman. Dukungan keluarga dan teman-teman ini menjadi pondasi yang penting. Hubungan yang kuat dapat memberikan dukungan emosional, lalu bantuan fisik, dan rasa keterhubungan sosial. Kalau orang Jawa mah biasanya eh, orang tua kalau ikut anak itu rasanya ayem ya Teh ya. Rasanya senang, damai. Itu kan juga merupakan bagian dari nah, support system. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang kedua yaitu tenaga kesehatan. Profesional kesehatan seperti dokter, perawat, dan ahli gizi berperan penting dalam memberikan perawatan dan informasi kesehatan yang diperlukan. Lalu ada juga organisasi komunitas. Terlibat dalam organisasi komunitas, kelompok sosial, atau program kesehatan lansia dapat membantu membangun jaringan sosial dan memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan. Ini penting banget juga nih buat Bapak Ibu. Biasanya kan ada rasa minder ya, mau ketemu sama teman-temannya. Aku udah tua, udah keriput, kayak gitu.
Ini yang Hmm. biasa terjadi nih di masyarakat kita. Padahal kita telah menua bersama. Aduh. Iya. Udah sama-sama keriput. Iya, jadi nggak boleh malu. Kita harus saling bantu, saling support ya Teh ya. Iya, Ada juga support system berupa pelayanan sosial. Karena apa? Dapat membantu dengan kebutuhan kesejahteraan sosial seperti tunjangan, perumahan, atau bantuan keuangan. Hal ini juga merupakan salah satu PR atau program kerja dari pemerintah kita nih. Harus memberikan, membuat suatu kebijakan dalam pelayanan sosial ya Teh ya. Teh. Untuk yang selanjutnya yaitu relawan dan masyarakat. Melibatkan diri dalam kegiatan relawan atau komunitas ini dapat memberikan rasa tujuan, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan menjaga keterlibatan dalam masyarakat. Serta ada juga support system yang lain seperti teknologi, pekerja sosial, lalu kegiatan sosial dan rekreasi, layanan transportasi, dan layanan perawatan diri. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Eh, untuk selanjutnya nih, akan ditutup oleh Teh Eno. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan Teh Eno atas waktu yang telah diberikan. Untuk waktu dan selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Teh Eno. Silakan Teteh. Baik, terima kasih Tetias. Wah, Bapak Ibu gimana nih penjelasan dari Tetias? Kayaknya lengkap banget nih ya. Udah cukup nih kayaknya. Waktunya juga kayaknya udah pada ngantuk nih Bapak Ibu. Ya, bagus sekali ya penjelasan dari Tetias ini. Jadi pada dasarnya ini hipertensi itu cuma satu sih dari makanan faktornya. Jaga pola pikiran juga tuh Bapak Ibu ya. Intinya mah ya harus banyak duit. Pasti nggak bakal pusing dah Bapak Ibu. Bener ya Tetias ya, kalau banyak duit kita nggak bakal Ya, pusing ya. Mau healing betul bisa, sekali mau Teteh. belanja iya. Nggak pusing ya Teh kalau banyak duit. Buru-buru ya Teh, pusing orang banyak duit. Apa jangan-jangan ntar kalau banyak duit juga pusing. Bingung mau buang-buangnya kemana ya Teh. Serba Iya, salah. betul sekali Teteh. Intinya Bapak Ibu pola makannya dijaga ya. Sama pikiran negatif ke orang-orang juga tuh ya. Sudahlah namanya kita juga sudah umur nggak bakal lama ya Bapak Ibu. Intinya mah ya kita jaga pola kesehatan Bapak Ibu. Jadi penyuluhan dari kami cukup sekian sampai sini ya Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan di chat di kolom. Nanti semaksimal mungkin kita bisa jawab ya Teh. Betul Teteh. Nah, sekian dari dari edukasi atas penyuluhan kelompok siapa saya dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima Teteh, kasih terima Bapak kasih. Ibu, terima kasih ya Teh. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyuluhan ini. Ini. Jadi ada nih suatu quote ya. Ketika kita menua bukan berarti kita kehilangan makna hidup. Sebaliknya, kita mendapatkan kesempatan untuk merayakan kehidupan dengan bijak, menghargai momen-momen kecil, dan memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya. Ya Bapak Ibu ya. Iya, Ya, Tetias. terima kasih Teteh. Baik, jika eh, terima kasih untuk waktu dan selanjutnya kami akhiri ya Teh ya. Iya, Teh. Makasih, Tetias. Kami Ya, selamat pamit malam undur diri ya, Teteh. Bapak Ibu. Ya, pamit undur diri Bapak Ibu, teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.